Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswi dimanapun kaki Anda berpijak saat ini, saya senantiasa berharap dan terus berdoa semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hari-hari yang kita jalani saat ini dan hari-hari kedepannya yang akan kita hadapi menjadi jalan dan wasilah bertambah ilmu, bertambah amal soleh, dan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebersamaan kita di dunia ini dalam mulazamah dengan ilmu, mulazamah dengan ayat-ayat Allah, mulazamah dengan kebaikan, mengantarkan kita semua insya Allah berkumpul bersama di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, mahasiswa dan mahasiswa semuanya, pada pertemuan yang ke-6 untuk mata kuliah studi Islam Akidah, kita akan membahas materi tentang syirik. Dan perkuliahan ini sengaja saya sajikan dalam bentuk rekaman YouTube teman-teman sekalian, mengingat sebagian teman-teman ada yang berhalangan untuk hadir perkuliahan secara online dikarenakan beberapa hajat dan urusan-urusan, baik urusan kantor, ada urusan keluarga yang sedang sakit harus mendampingi, ada urusan acara pernikahan, ada urusan hajatan keluarga, dan berbagai urusan-urusan lainnya, sehingga dengan penyajian materi via YouTube ini dimungkinkan untuk teman-teman yang mungkin pada malam hari ini belum bisa mengikuti perkuliahan tetap dapat mengikuti dan mendengarkan materi. Dan disajikannya materi melalui rekaman YouTube ini teman-teman sekalian akan menjadi luas untuk absennya. Sehingga teman-teman batas mengabsen adalah dimulai dari malam hari ini sampai dengan pertemuan di hari Selasa mendatang. Itu batas untuk absen, ya, batas untuk Anda mempresensi kehadiran Anda. Ya, tentu dengan mengikuti materi ini terlebih dahulu, menyimak materi ini dari awal sampai akhir, barulah Anda dibolehkan untuk absen, ya, dengan mengklik kehadiran pada kolom yang meminta Anda untuk memasukkan data kehadiran Anda. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang telah saya sampaikan bahwa judul pertemuan kita pada malam hari ini adalah tentang syirik. Sebelum kita masuk pada pembahasan tentang syirik, saya mengajak Anda semua untuk mengawali dengan membaca Al-Quran. Ayat yang akan kita baca adalah surat Luqman ayat 12 dan ayat yang ke-13. Surat Luqman ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Baik, saya baca ayatnya terlebih dahulu dan saya berharap teman-teman semua bisa membuka mushaf dan ikut membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah berfirman yang artinya walaqad ataina, dan sesungguhnya kami telah memberikan Luqmana kepada Luqman al-hikmata, ilmu hikmah. Anishkur lillah, untuk selalu mensyukuri Allah atas nikmat yang besar yang Allah berikan padanya. Wa man yashkur, dan siapa saja yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sungguh dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan siapa saja yang kufur, yang kafir, yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Allah Maha Terpuji. Maksudnya kekufurannya, keingkarannya, kekafirannya sedikit pun tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia menasihati sang anak. Ya bunayya, wahai anakku tercinta, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka, sungguh kesyirikan itu, la zulmun azim, benar-benar kezaliman yang besar. Apakah yang dimaksud dengan syirik? Apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik adalah lawan dari tauhid. Kalau tauhid adalah menunggalkan Allah, mengesahkan Allah dalam rububiyah, dalam asma, dalam sifat, dan juga dalam uluhiyah, maka syirik itu menjadikan bagi Allah ada tandingan, atau menjadikan bagi Allah ada sekutu dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam asma, dan juga sifatnya, atau pada salah satunya. Menjadikan ada tandingan bagi Allah dalam rububiyah saja misalnya, atau dalam uluhiyah saja misalnya, atau dalam asma dan juga sifatnya saja. Inilah arti dari syirik, yaitu lawan dari tauhid. Di dalam surat Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-22, Allah berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhzula. Ayat yang ke-22. Janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping engkau menyembah kepada Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah dalil dasar bahwa syirik itu maknanya adalah menyekutukan Allah, menjadikan untuk Allah ada tandingan. Dan sesiapa yang selain menyembah Allah juga menyembah kepada selain Allah, dia berdoa memohon kepada Allah, tapi di sisi yang lain dia juga berdoa dan meminta kepada penjaga gunung, penjaga laut, Nyi Roro Kidul misalnya, maka hendaklah dia takut Allah meninggalkannya. Hendaklah dia takut Allah Subhanahu wa taala
menghapuskan keridhoannya kepadanya. Ya. Dan siapa yang ditinggalkan oleh Allah, berarti Allah tidak akan berjumpa dengannya. Dan siapa yang tidak berjumpa dengan Allah, tanda kekal di dalam neraka. Sebab itulah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah bilang, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ingin melihat wajah Allah yang maha indah dan maha sempurna di akhirat kelak, yaitu di dalam surga, falyamal 'amalan shalihan. Hendaklah dia bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan berjuang agar di dunia ini tidak terjatuh dalam melakukan perbuatan kesyirikan, apapun bentuknya, apapun wujudnya, bagaimanapun prakteknya. Mari kita melangkah pada pembahasan tentang bahaya syirik. Apa bahaya kesyirikan itu? Bahaya kesyirikan adalah bahwa pelaku dosa syirik tidak akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelaku dosa kesyirikan tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Maksudnya teman-teman sekalian, siapapun yang melakukan kesyirikan, maka dia telah membatalkan keimanannya, dia telah membatalkan keislamannya. Jika dia mati dalam keadaan tidak bertobat, maka dia mati sebagai kafir. Dan karena dia mati sebagai kafir, dia akan kekal di dalam neraka. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kepadanya. Amal soleh yang telah dikerjakannya di dunia dahulu menjadi haba'an mansura, debu-debu yang berterbangan. Karena orang ini mati sebagai musyrik, mati sebagai orang yang melakukan kesyirikan, sehingga amalannya, kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakannya dihapuskan oleh Allah, dijadikan haba'an mansura, dan dia tidak akan mendapatkan syafaat untuk keluar dari neraka. Dengan kata lain, dia akan kekal di dalam neraka. Allah bilang dalam surat An-Nisa 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguh Allah tidak akan mengampuni, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni siapa saja yang berbuat kesyirikan terhadapnya. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain dari kesyirikan itu. Siapa yang dia kehendaki. Siapa saja yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, ini bahaya syirik yang pertama. Orang itu akan tidak terampuni dosa kesyirikan yang dikerjakannya kalau dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik. Dan karena tidak diampuni dosanya, menjadikan dia akan kekal di dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Kemudian, bahaya syirik yang kedua adalah kesyirikan itu kezoliman terbesar. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang terbesar. Ya. Kenapa kesyirikan termasuk kezoliman yang terbesar? Sebab dia berbuat zolim kepada Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah itu diibadahi. Haknya Allah itu disembah. Tapi dia kemudian tidak memberikan apa yang menjadi haknya Allah. Justru dia memberikan hak Allah itu kepada selain Allah. Kewajiban penyembahannya tidak dia persembahkan kepada Allah, tapi dia persembahkan kepada selain Allah. Maka ini disebut dengan kezoliman yang paling besar, sebab kezolimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan zolim karena zolim itu adalah wada'a syai'an ghaira makanihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itulah kezoliman.
haknya Allah adalah diibadahi, disembah, dia justru mengabaikan apa yang menjadi hak Allah. Lalu hak penyembahan dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, ini bahaya ketiga. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik pasti kekal di dalam neraka. Pasti kekal di dalam neraka. Al-Bayyinah ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan juga dari kalangan orang-orang yang berbuat kesyirikan, finari jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka, nggak bisa keluar lagi dari neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruknya makhluk yang hidup di muka bumi ini. Ya, seburuk-buruknya makhluk yang hidup di muka bumi adalah orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, bahaya syirik berikutnya adalah bahwa perbuatan syirik dapat menggugurkan semua amal perbuatan kebaikan. Dosa-dosanya, ya dosa-dosanya itu akan terus bertambah dan membumbung, sedangkan amal solehnya akan terus terhapus. Karena perbuatan kesyirikan dapat menghapuskan kebaikan-kebaikan. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum engkau dari kalangan para rasul terdahulu, lain asyrakta, sekiranya engkau melakukan perbuatan syirik, layah baton amalukan, niscaya perbuatan syirik itu akan menghapuskan amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan menjadikanmu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ini bahaya syirik. Kemudian semua para nabi dan para rasul itu mengajak dan mengingatkan umatnya untuk benar-benar meninggalkan kesyirikan. Karena bahayanya yang begitu besar sehingga nabi dan para rasul memberikan perhatian dan peringatan yang keras kepada masyarakat, kepada umat untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan kesyirikan. Di antaranya adalah mendatangi kuburan para rasul lalu berdoa dan meminta di kuburan nabi dan rasul. Ya. Kita tidak boleh meminta keselamatan, keberkahan di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh berziarah dan diperintahkan untuk berziarah kubur, tapi yang tidak boleh adalah meminta agar supaya penghuni kubur itu menjadi wasilah kepada Allah untuk terkabulnya segala hajat-hajat dan harapan-harapan di dunia. Maka ini tidak benar teman-teman sekalian. Sebab ini berarti menyamakan Allah sama dengan makhluk. Jadi orang-orang yang berkeyakinan demikian adalah orang-orang yang berpikiran bahwa Allah itu sama dengan raja-raja di dunia ini, di mana untuk bisa berkomunikasi dengan raja tidak mudah, tidak gampang. Mesti ada orang terdekat dengan raja untuk bisa menjadi jalan dan wasilah hajat kita tersampaikan kepada raja. Jika tidak ada orang-orang yang dapat diandalkan sebagai orang yang dekat dengan raja, maka kita tidak akan pernah didengarkan hajat-hajatnya dan tidak akan dikabulkan hajat-hajat.
Nah, keyakinan-keyakinan inilah yang batil, yang keliru tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwa Allah itu butuh perantara. Sehingga kalau kita pengen berdoa, kita mesti berdoa dulu, meminta dulu kepada wali. Nanti wali yang menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ini adalah praktek ibadah yang tidak benar. Praktek ibadah yang bid'ah. Silakan kita berziarah ke kuburan para wali, bahkan ke kuburan nabi, tapi tidak boleh meminta di sana. Tidak boleh mengharapkan berkah. Ya. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, Nabi SAW mengajar dan mengingatkan umatnya tentang bahaya kesyirikan. Sebab meminta sesuatu di kubur adalah perbuatan syirik. Dulu anak-anak diajarkan oleh orang tuanya, kalau kamu ke kubur, pegang nisan kubur dan berdoalah dengan doa, wahai kakek, wahai nenek, misalnya yang meninggal adalah kakek atau nenek. Jangan ganggu-ganggu saya. Ini adalah sesuatu yang salah. Tapi ini yang diajarkan di masyarakat, diajarkan kepada anak-anak secara turun-temurun. Maka tradisi ini harus dihilangkan. Ziarah dibenarkan, ziarah dibolehkan, tapi tidak boleh meminta-minta di kubur. Mengambil berkah dari tanah kubur, itu nggak boleh. Semua adalah praktik kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ada rasulnya. Dan rasul itu menyuruh agar manusia atau umatnya menyembah Allah dan agar supaya umatnya meninggalkan segala penyembahan kepada tagut, ya, kepada tagut yaitu berhala, ya, atau apa saja yang kemudian dipertuhankan. Itu artinya dari tagut. Nah, setelah kita berbicara tentang sejumlah bahaya kesyirikan, selanjutnya kita bedakan antara syirik besar dan juga syirik kecil. Seperti apakah perbedaannya antara syirik besar dan syirik kecil? Pertama adalah syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari agama, menggugurkan semua amal ibadah, pelakunya menjadi halal darahnya, dan dikekalkan di dalam neraka apabila dia meninggal dunia dan tidak bertobat sebelum meninggalnya. Jadi kalau orang murtad, mohon maaf, kalau seseorang itu melakukan syirik besar, syirik akbar, maka orang tersebut sedang membatalkan keimanannya dan membatalkan keislamannya. Ya. Dan dia pasti akan masuk ke dalam neraka dan akan kekal di dalam neraka. Dan dosa syiriknya tidak akan terampuni dikarenakan dia belum bertobat sampai datang kematian padanya. Nah, bedanya syirik kecil itu adalah tidak membatalkan keislaman. Tidak membatalkan keislaman. Dan syirik kecil itu hanya menghapus amalan tertentu saja. Amalan yang terjangkiti dengan riya. Adapun amalan yang tidak terjangkiti dengan riya tidak terhapus. Tapi kalau syirik besar, semua amalan kita terhapus. Yang haji, yang umroh, sedekah, semuanya terhapus. Ya, saking bahayanya syirik besar. Di antara macam-macam syirik besar itu, pertama syirik dalam takut, yaitu takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada makhluk-makhluk yang nampak, nah itu tabii, ya, tabiat, biasa aja gitu. Tidak merusak akidah. Takut kepada polisi, takut kepada anjing, binatang-binatang yang nakal, yang usil, yang jahat. Takut kepada ancaman musuh, maka itu tabii, wajar.
Tetapi takut kepada jin, takut kepada setan bisa merusak akidah. Takut kepada setan, jin bisa merusak akidah. Makanya teman-teman sekalian jangan takut dengan setan, jangan takut dengan jin. Ya. Nanti kalau kemudian di tengah malam, sebelum tidur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar Anda, lalu Anda membuka pintu dan mendapati sosok jasad sedang berdiri di hadapan Anda, lengkap seluruh tubuh tapi tak berkepala. Atau berkepala tapi dadanya lubang. Janganlah takut. Takutlah kepada Allah. Ya. Tawarkan kepadanya apa yang Anda mau. Tawarkan padanya, silakan masuk dulu. Minum air panas. Ya. Tapi yakinlah teman-teman sekalian, tidak akan berani jin seperti itu. Kenapa? Ibnu Abbas mengatakan bahwa jin itu sangat takut kepada manusia berlipat-lipat daripada ketakutan manusia kepada jin. Nah, jadi jangan takut kepada jin, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, jin itu takut kepada manusia. Manusia juga takut kepada jin, tapi jin lebih takut kepada manusia. Jin tidak pernah berani face to face. Dia beraninya main petak umpet teman-teman sekalian. Karena jika dia nampak di hadapan, berarti dia masuk ke alam manusia. Kalau Anda bertarung, Anda berkelahi dengan ikan hiu di dalam lautan, mungkin Anda akan kalah. Tapi jika Anda bertarung dengan ikan hiu di daratan, insya Allah Anda menang. Nah, ketika jin masuk ke alam manusia, maka kekuatannya melemah. Dan itulah kenapa dia tidak akan berani face to face dengan Anda. Cuma memang pengaruh film yang akhirnya kemudian kita yang menciptakan imajinasi ketakutan itu sendiri. Ya. Nah, teman-teman sekalian, memang Allah melebihkan jin dari manusia. Innahum, apa Allah bilang dalam surat Al-A'raf ayat 7. Coba kita lihat ayatnya ya, surat Al-A'raf ayat 27. Ini salah satu kelebihannya yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan dia dari jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Ya. Jadi keunggulannya itu adalah innahu yarakum, dia itu melihat kalian, huwa dia, wa qabiluhu dan qabilahnya, min haitsu la tarawnahum, dari sisi kalian tidak bisa melihatnya. Itu kelebihannya. Dia bisa melihat kita dari sisi kita tidak bisa melihat jin itu. Tapi yakinilah teman-teman sekalian, jin adalah makhluk mukallaf. Dia juga makhluk sama dengan manusia yang terbebani kewajiban ibadah kepada Allah. Sehingga jin dan manusia adalah makhluk yang mulia. Karena makhluk ini dibebani untuk menjalankan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jin dan manusia adalah mukallaf. Kita wajib saling menasihati, ya. Nah, misalnya nih sekarang kita berdakwah, saya mengajar materi, ada jin yang mendengarkan. Ada jin yang mendengarkan nasihat ini, dakwah ini. Tapi jangan tuntut untuk melihatnya. Sebab Nabi melarang kita berharap ketemu dengan jin. Jangan berharap ketemu dengan atau dengan musuh. Jangan berharap. Baik. Jadi teman-teman sekalian, takut kepada binatang, takut kepada manusia adalah tabiat, tabii. Tapi takut kepada jin tidak boleh. Ya, tidak boleh takut kepada jin, kuntilanak, popo, gondoruo, dan lain sebagainya. Baik. Di antara ayatnya Allah berfirman, fa inna madzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum
mukminin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang setan itu minal jinnati wan nas. Setan dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Ya, manusia yang tidak beriman, tidak taat kepada Allah, suka usilin dan jahilin orang lain. Kemudian syirik dalam tawakal, ya. Nggak boleh syirik dalam tawakal. Kita tawakal hanya kepada Allah. Nggak boleh pasrah dengan kemauan setan. Ya. Walallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal, wahai orang-orang beriman, sekiranya kalian beriman. Jadi kita tidak boleh bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh bertawakal kepada setan, kepada jin dan seterusnya. Ya. Jangan merendahkan diri dan menyerahkan diri kepadanya. Hidup dan mati kita untuk Allah, bukan untuk mereka. Kemudian syirik dalam mahabbah, ya, syirik dalam mahabbah atau cinta. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan, di mana dia mencintai tandingan-tandingan itu, tandingan-tandingan Allah ka hubbillah, seperti dia cinta Allah. Dan hanya orang yang beriman yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita harus mengingkari berhala. Tidak boleh mencintai berhala sehingga kemudian kita buat patung berhala di depan rumah, kita pajang berhala di dalam rumah, nggak boleh. Harus kita ingkari dan wajib mengingkari berhala-berhala. Syirik dalam taat. Ya, syirik dalam taat. Allah berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun." Jadi mereka itu menjadikan, ya, orang-orang Yahudi maksudnya, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ya, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Ya. Kenapa? Karena mereka mengikuti keinginan-keinginan mereka, keinginan-keinginan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, meskipun dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mengikuti pendeta-pendeta mereka. Kalau pendeta mereka menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka dia akan halalkan. Kalau dia pendetanya mengharamkan apa yang dihalalkan, maka mereka pun akan mengharamkan. Ya. Mereka menghalalkan zina. Mereka ikuti keinginan pendeta-pendeta mereka. Maka itu berarti mereka syirik dalam taat. Ketaatan hanya kepada Allah. Matakum rasulu fahuzu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Sebab kesuksesan itu siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul walil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan juga pemimpin-pemimpin di antara kalian. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Baik. Itu tadi adalah bahaya syirik besar dan juga jenis syirik besar. Sekarang syirik kecil, teman-teman sekalian. Syirik kecil itu adalah sesuatu yang dinamakan syirik oleh syara dan tidak sampai kepada syirik besar. Contohnya adalah riya dan sum'ah. Ya, contohnya adalah riya dan sum'ah. Syirik kecil mengurangi tauhid tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, dia mengurangi ketauhidan tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik kecil itu adalah sarana menuju syirik besar. Kalau terus-terus dia lakukan, maka itu adalah syirik besar. Pelakunya akan disiksa dan tidak kekal dalam neraka seperti kekalnya orang-orang kafir. Masuk neraka syirik kecil itu, tapi dia tidak akan kekal di dalam neraka.
Darahnya tidak boleh ditumpahkan dan hartanya tidak boleh diambil. Kalau syirik besar menggugurkan semua amal ibadah, adapun syirik kecil hanya menggugurkan amalan tertentu saja. Itu amalan yang ditunggangi dengan adanya syirik. Syirik kecil. Apa sarana-sarana kesyirikan? Nah, di antara sarana-sarana kesyirikan adalah memakai gelang atau benang yang semisalnya dengan tujuan menghilangkan mara bahaya atau penangkal datangnya mara bahaya. Menggantung tamimah atau jimat terhadap anak-anak untuk menjaga diri dari bahaya dan untuk menolak bala. Tatayur, yaitu menganggap sial dengan burung atau seseorang atau sesuatu tempat atau semisalnya, itu termasuk syirik karena dia bergantung kepada selain Allah dengan keyakinan mendapat bahaya dari makhluk yang tidak mempunyai manfaat atau mudarat untuk dirinya sendiri. Keyakinan ini termasuk gangguan setan dan was-was. Hal itu merusak tawakal. Ya, misalnya tatayur teman-teman, dia mau keluar rumah, dia mesti melihat burung dulu. Kalau burung terbang ke kanan, dia akan pede keluar rumah. Kalau burung terbang ke kiri, maka dia tidak akan mau keluar rumah pada hari itu. Nah, itu tatayur, tidak boleh teman-teman sekalian. Anda sedang makan, tiba-tiba mau pergi, bunyi cicak. Nah, berarti ada sesuatu yang buruk nanti yang akan Anda temui. Itu nggak benar semuanya. Ya, ya benar. Ada angka-angka sial itu juga nggak benar. Itu namanya tatayur. Ya, ada yang tidur, ketika dia terbangun, kaki mana yang pertama kali didaratkan di lantai, mesti diperiksa dulu lubang hidungnya. Mana yang lebih apa ya, lebih plong. Kalau lubang hidung kanan yang lebih plong, maka dia akan pertama kali menapakkan kaki di lantainya setelah bangun tidur itu kaki kanan. Kalau lubang hidung kiri yang lebih plong, maka dia akan mendaratkan kaki pertama, kaki kiri setelah bangun tidur. Yang parah kalau kedua lubang hidungnya tersumbat, dia nggak bakal turun-turun dari tempat tidur. Tabaruk, ya, mengambil berkah kepada segala sesuatu yang tidak disyariatkan, seperti mencari berkah pada pohon, batu, tempat-tempat bersejarah, kubur atau semisalnya. Ya. Kemudian sihir, yaitu bersekutu dengan setan untuk mendatangkan sesuatu atau merusak sesuatu, baik dengan jimat-jimat, mantra-mantra, ucapan, dan juga obat-obatan. Meramal, yaitu dengan mengaku mengetahui yang gaib seperti memberitakan yang akan terjadi di muka bumi karena bersandar kepada setan. Dan itu termasuk syirik. Karena mengandung pendekatan diri kepada selain Allah dan mengklaim mengetahui yang gaib bersama Allah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 59 Allah bilang, wa indahu mafatihul gaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah kunci-kunci perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib itu kecuali Allah. Hanya Allah. Nah, salah satu perkara gaib, qoma tadri nafsun ma za taksibu godan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tiba-tiba ada seorang mengaku bisa meramal masa depan. Itu semua adalah bentuk kesyirikan jika mempercayainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka sesungguhnya dia telah kafir. Ingkar dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadisnya. Ya, man atakahinan aw arrafan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima ja'a bihi ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanjim, yaitu astrologi, yaitu ramalan bintang yang dengannya dipercayai dapat menjadi sebab celaka dan bahagia. Ini nggak boleh. Zodiak-zodiak itu sama teman-teman, zodiak-zodiak nggak boleh. Yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Segala nikmat di dunia dan akhirat berasal dari Allah. Barang siapa menyandarkannya kepada selain Allah, sesungguhnya dia telah kafir dan menyekutukan Allah. Nah, di antara doa agar terhindar dari kesyirikan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wastaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau, dari perbuatan syirik atau perbuatan menyekutukan engkau, sedangkan aku mengetahuinya. Ya wa astaghfiruka, dan aku mohon ampun kepadamu lima la a'lam, dari apa yang tidak aku ketahui. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian.
Demikianlah materi kita pada malam hari ini tentang syirik. Nanti filenya akan saya kirimkan, file PDF-nya. Silakan teman-teman baca dan pelajari. Kemudian setelah Anda membaca materinya dan juga telah mengikuti materi ini dari awal sampai akhir, silakan Anda pertama mengirim nama Anda, nomor NPM Anda di kolom komentar YouTube dan juga kelas tentunya ya. Anda di kelas apa? Dan tulis, Alhamdulillah saya telah mendengarkan materi dan mengikuti materi dari awal sampai akhir. Oke. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan Anda ketikkan pertanyaan Anda, nanti akan saya jawab di kelas. Ya, insya Allah. Baik teman-teman sekalian, setelah Anda mengisi di kolom komentar YouTube, selanjutnya Anda mengabsen. Link absen ada di kolom ada di deskripsi grup. Ya, Anda klik link yang terdapat di deskripsi grup, lalu kemudian Anda absen. Nah, insya Allah batas pengabsenan adalah sampai hari Selasa depan sebelum perkuliahan di kelas. Baik teman-teman sekalian, demikian pertemuan kita hari ini, lebih dan kurang yang dimaafkan. Nasallallahu ayyaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.